Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berasal dari kelompok 9, pembahasan pembiayaan pembangunan konvensional yang berupa APBN. Adapun untuk anggota kelompoknya itu ada saya sendiri Muhammad Izhar Raihan dengan NPM 2079. Selanjutnya ada Alfirawan Nur Afdal dengan NPM 20092. Dan saya Degita Alvina NPM 20152. Pembahasan pertama yaitu pengertian konsep dasar dan landasan peraturan perundangan APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara. APBN berisi daftar sistematis yang terperinci memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Konsep dasarnya itu APBN yang berisi instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dengan fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Landasan pengaturan itu ada 3, yaitu pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23 ayat 1 dan 5. Yang kedua itu tes ICW 1925 yang mengatur tentang pembendaharaan Indonesia. Yang ketiga itu keputusan Presiden nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan APBN. Pembahasan kedua itu prinsip-prinsip pembiayaan APBN, di mana pada Orde Baru APBN disusun dengan 3 dasar prinsip. Pertama, prinsip anggaran berimbang, prinsip anggaran dinamis. Prinsip anggaran dinamis ada 2, yaitu anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Yang ketiga itu prinsip anggaran fungsional. Bahasan selanjutnya mengenai struktur atau bentuk pembiayaan APBN. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah, yang itu terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penerimaan hibah. Yang kedua, belanja negara, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Selanjutnya, ada keseimbangan primer dan keseimbangan umum, yang terdiri dari keseimbangan primer, yaitu selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembiayaan bunga utang, dan keseimbangan umum, yaitu total penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran, termasuk pembayaran bunga utang. Selanjutnya, pembiayaan anggaran, yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembahasan selanjutnya yaitu model pembiayaan dan pentahapan pembiayaan APBN, yang terdiri dari 11 poin, yaitu yang pertama, penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, penyusunan dan penetapan pagu indikatif, penyampaian KEM dan PPKF ke DPR, pembahasan dan penetapan RKP, penetapan pagu anggaran, penyampaian RUU dan nota keuangan, penetapan RUU APBN di DPR, penetapan Perpres rincian APBN, penetapan DIPA KL dan non-KL, pelaksanaan APBN dan program KL non-KL, pencatatan dan pelaporan APBN, dan yang terakhir, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu permasalahan dalam pembiayaan APBN di Indonesia. Infrastruktur di Indonesia yang membutuhkan pendanaan lain baik yang bersifat rutin atau penyelenggaraan negara maupun untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti belanja sosial dan subsidi. Problematika yang dapat diobservasi terkait pembiayaan pembangunan oleh APBN ini, misalnya sejumlah uang yang mampu dialokasikan negara untuk kebutuhan infrastruktur jauh lebih rendah daripada kebutuhannya. Permasalahan di atas kemudian bertambah besar akibat maraknya kelalaian baik itu disengaja murni maupun sebuah kealpaan. Kita sebut saja praktik korupsi. Menurut hasil penelitian telah dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia, baik negeri maupun swasta, kejahatan korupsi paling banyak terjadi pada sektor infrastruktur. Modus yang sering digunakan yaitu seperti markup, markdown, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan uang. Markup dilakukan pada pembiayaan atau pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran yang seharusnya untuk kepentingan pribadi sehingga negara dirugikan. Sedangkan modus untuk markdown itu dilakukan pada pengeluaran pendapatan daerah. Untuk modus laporan fiktif banyak digunakan pada pelaporan dana bantuan sosial dan hibah. Baik, untuk selanjutnya pembahasan selanjutnya itu contoh salah satu kasus di Indonesia mengenai APBN ini. Krisis fiskal yang dihadapi Indonesia APBN tahun 2021
yaitu diakibatkan oleh permasalahan peningkatan belanja pemerintah jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu ditambah pula dengan adanya COVID-19 yang menyebabkan penerimaan pajak APBN semakin menurun. Isu utama dari permasalahan ini yaitu defisit anggaran, yaitu bagaimana mengelola sumber pembiayaan anggaran agar menghasilkan pembangunan ekonomi yang baik, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengelolaan sumber anggaran dapat berkontribusi keberlangsungan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Adapun untuk solusi penyelesaian masalah tersebut yaitu pertama adanya perlu koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan BI harus berkoordinasi. Yang kedua itu meminta bantuan BI untuk mendorong sektor-sektor potensial yang menurun agar membuat roda perekonomian bergerak kembali. Yang ketiga, menjaring investor luar dengan menurunkan nilai pajak dan menerapkan kebijakan penurunan suku bunga. Dan yang terakhir, mengurangi anggaran pengeluaran untuk subsidi, menghemat pengeluaran rutinan untuk kebutuhan paling prioritas, dan mengurangi biaya untuk program yang kurang efektif. Demikian yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.